Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan kriteria yang akan masuk di PPK paruh waktu bagi sahabat-sahabat honorer atau non-ASN. Bagaimana informasinya? Berikut untuk ulasan lengkapnya. 1,6 juta tenaga honorer akan dialihkan status jadi PPK paruh waktu lewat tahap ini. Dikutip dari lengkong.ayubandung.com, peraturan pemerintah turunan UASN yang disahkan masih terus digodok pemerintah agar menghasilkan peraturan yang memberi keadilan kesejahteraan para tenaga honorer yang sudah menjadi permasalahan negara sejak lama. Penyelesaian tenaga honorer melalui penghapusan dengan berdasarkan pada UASN akan segera dilakukan pada tahun 2024 atau tahun depan. Penyelesaian tenaga honorer melalui penghapusan ini ya sahabat-sahabat, ini akan berdampak pada pemutusan ataupun berdampak pada berkurangnya honorer di tahun depan. Itu target dari pemerintah untuk dialihkan menjadi ASN P3K. Hal itu karena di perekrutan honorer semakin tak terarah dan jumlahnya terus membengkak dari tahun ke tahun. Begitupun dengan gaji yang didapatkan bahkan terkadang tak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga nasibnya jauh dari kata sejahtera. Oleh karena itu pemerintah juga mengambil sikap ya sahabat-sahabat, bahwasanya penghapusan tenaga honorer merupakan salah satu dari 7 poin skala prioritas Menpan RB Abdullah Azwar Anas, sehingga dirinya akan sangat serius menyelesaikan ini walaupun rintangan ke depan cukup banyak bahkan sangat-sangat berat. Tenaga honorer yang menunggu diangkat menjadi PPK hingga tahun 2024 diperkirakan berjumlah 1.605.694 dengan rincian 130.495 orang ex-TK2 dan 1.475.199 orang tenaga honorer kategori umum atau non-ASN. Pendataan tenaga honorer atau proses verifikasi, validasi, dan pengangkatan menjadi PPK akan dilakukan secara bertahap. Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI, Menpan RB mengatakan bahwa tenaga honorer yang lolos tahap validasi dan verifikasi data maka otomatis akan dialihkan status menjadi PPK paruh waktu. Terkait dengan PPK paruh waktu, bagaimana kriteria ataupun konsep kriteria PPK paruh waktu? Berikut ini untuk kriteria konsep PPK paruh waktu. Yang pertama, bekerja fleksibel sesuai kontrak kinerja dengan P3K. Yang kedua, pelaksanaan tugas tidak memerlukan waktu kerja penuh atau tidak 1 bulan. Yang C, penghasilan berdasarkan output atau layanan. Jadi tergantung berapa kali masuknya, seperti itu ya sahabat-sahabat. Untuk sampai tahapan PPK penuh waktu dengan kontrak kerja penuh hingga 1 bulan dan penghasilan yang berbeda, PPK paruh waktu akan dinilai kinerjanya dalam platform digital. Peringkat terbaik akan dijadikan prioritas pengangkatan PPK penuh waktu berdasarkan kebutuhan formasi. Perluasan PPK itu sendiri dimaksudkan untuk menghindari PHK massal, pembengkakan anggaran, dan penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan ini bagi sahabat-sahabat non-ASN. Para tenaga honorer diharapkan agar bersabar menunggu disahkannya peraturan pemerintah turunan atau PP Manajemen UU ASN 2023. Hal ini akan disebutkan akan dipercepat dari yang seharusnya lebih cepat dari 6 bulan. Jadi bisa saja bulan depan atau di bulan Desember tahun 2023. Mudah-mudahan regulasi ini bisa membawa kesejahteraan bagi sahabat-sahabat honorer, khususnya untuk kawan-kawan yang sudah ataupun yang sudah berjalan lama ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau informasi terus di ASN News. See you next video.